Roni geleng-geleng dengan berita yang sedang menyebar di berbagai platform media. Ia tidak menyangka jika ucapannya akan berdampak begitu besar. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk dengan nama kontak ibu atasan. Entah sejak kapan Roni menamai kontak tersebut dengan nama itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak usah basa-basi, Ron. Tadi kamu habis ngomong apa? Kenapa jadi ramai? Tanya Salma dengan penuh emosi. Roni hanya tersenyum kecil. Ia membayangkan wajah Salma yang sedang mengomel. Baginya, Salma sangat lucu dengan wajah kesalnya. Kenapa? Ada yang salah dari ucapan saya? Roni, aku serius. Jangan bercanda. Saya nggak lagi bercanda. Saya tanya, ada yang salah dari ucapan saya? Saya kan cuma ngomong kalau saya punya istri. Dan pada kenyataannya memang seperti itu. Bahkan istri saya saat ini sedang mengandung buah hati kami. Lanjut Roni. Ih, sumpah ya. Pengen aku garuk mukamu itu. Ngeselin, nyebelin. Kenapa gak izin dulu kalau mau ngomong itu? Omel Salma lagi. Saya gak ada niatan buat ngomong itu, Sal. Tapi masyarakat sudah banyak yang tahu. Bela Roni. Ah, gak mau tahu. Pokoknya berita itu harus hilang. Pinta Salma membuat Roni mendelik. Gimana caranya, Sal? Kamu jangan aneh-aneh. Gak mau tahu, ini permintaan anakmu. Aku mau berita itu harus hilang malam ini juga. Ucap Salma tegas. Kamu ngidam? Iya, pokoknya kamu harus hilangin berita itu. Kalau enggak, nanti anak kita lahir, aku minta dia panggil kamu dengan sebutan Om. Gak ada ayah, papa, bapak atau babe sekalipun. Ancam Salma membuat Roni terdiam. Secara sepihak, Salma memutus sambungan telepon tersebut. Roni, sekali buat langsung jadi. Sekarang malah kayak gini permintaannya. Ucap Roni mengasihani diri sendiri. Sal, tunggu. Pekik Novia dari kejauhan. Sontak Salma menghentikan langkahnya. Apa, Nov? Jangan pulang sekarang. Kau ada hutang sama aku. Balas Novia. Dahi Salma mengernyit. Mana ada? Kemarin sudah aku bayar ya gorengan 2 biji. Sela Salma. Novia berdecak. Bukan itu. Sini ikut aku. Ucap Novia sambil menarik tangan Salma. Hutang apa sih, Nov? Novia mengajak Salma kembali masuk ke ruang kelasnya. Tadi katanya kamu cerita sesuatu sama aku. Aku tunggu dari tadi. Jelas Novia mengingatkan janji Salma. Oh, iya. Ternyata kau masih ingat ya. Aku kira sudah lupa. Eits, tidak semudah itu. Aku akan selalu ingat apapun itu. Apalagi tentang kau. Balas Novia sedikit sombong. Iya, duduk dulu. Novia dan Salma duduk saling berhadapan. Terlihat Novia menunggu Salma yang sibuk mengotak-ngatik ke HP-nya. Kau cari apa, Sal? Tunggu, Nov. Setelah beberapa saat, Salma menemukan sesuatu yang ia cari. Lalu Salma menatap wajah Novia dengan serius. Sekarang kau harus cerita. Titah Novia yang tak sabar mendengar cerita Salma. Salma tersenyum sambil memegang tangan Novia. Sabar dong, aku akan cerita, tapi dengan syarat kau jangan teriak. Kalau sampai kau teriak, aku minta Mas Bupati keluarkan kau dari kabupaten ini. Ucap Salma sedikit mengancam. Iya. Setelahnya Salma menunjukkan sebuah foto USG di HP-nya. Mata Novia membulat seketika. Ia sedikit menutup mulutnya yang ternganga. Sal, maksudnya? Salma mengangguk dan tersenyum. Aku akan jadi ibu, ucap Salma dengan lembut. Novia terlihat ingin teriak dengan cepat. Salma menutup mulut tersebut. Novia yang sadar segera memeluk tubuh Salma. Ah, Salmidun, ini beneran? Tanya Novia yang masih tidak percaya. Salma melepas pelukan tersebut. Serius dong, masa enggak? Novia terlihat terharu. Matanya berkaca-kaca.
kenapa kau nangis? Sedih kau? Tanya Salma heran. Novia sedikit mengusap air matanya yang turun. Enggak, aku bahagia. Gak nyangka aja, Salmidunku akan jadi ibu secepat ini. Salma tersenyum. Mau peluk, pinta Salma dengan manja. Sini, kalau gini mode cacanya muncul, ucap Novia gemas dengan tingkah manja Salma. Mereka cukup lama berpelukan. Sudah, lepas. Ini sudah saatnya pulang. Aku harus pulang tepat waktu, ucap Salma. Iya deh, yang lagi mengandung anak orang nomor 1 di kabupaten ini. Istri Mas Bupati nih bos, goda Novia. Jangan keras-keras, tegur Salma. Salma tampak beranjak dari duduk, namun Novia segera menahannya. Bentar, kau sudah berapa lama menikah? Tanya Novia yang mulai tampak bingung. Sekitar 1 bulan, balas Salma dengan santai. Wedede, ngeri juga. Baru sebulan langsung hamil. Tokcer juga kalian, ucap Novia tanpa sadar. Salma segera menggeplak bahu Novia. Mulut kau? Novia hanya meringis. Tapi sumpah Sal, ini bagiku cepat sekali. Biasanya orang itu nunggu beberapa bulan. Sedangkan kau langsung aja. Padahal kalian menikah juga karena dijodohkan. Tapi bisa sampai punya anak ya? Terang Novia yang bingung dengan pernikahan Salma. Salma membatin. Kau gak tahu Nov, aslinya seperti apa. Kalau bukan karena obat itu, aku sama Roni gak akan berhubungan dan punya anak secepat ini. Woi, malah ngelamun. Kejut Novia. Sudahlah, aku pulang dulu. Pamit Salma. Naik apa kau pulangnya? Naik motor. Hah? Serius? Wajah kaget Novia tidak bisa dikondisikan lagi. Bisa-bisanya kau naik motor? Seloroh Novia. Aman Nov, kayak gak tahu sahabatmu ini. Aku kan mantan pembalap. Balas Salma sambil meninggalkan Novia yang masih terpaku. Parah kali itu anak, ucap Novia yang tidak habis pikir dengan tingkah Salma. Berita kehamilan Salma telah menyebar ke seluruh keluarga. Bahkan Adi dan Ryan yang sedang bertugas pun juga telah mengetahui. Tentu berita ini sangat ditunggu-tunggu, terutama di keluarga Roni. Sebab anak ini akan digadang-gadang menjadi penerus Roni. Anak pertama bagi Roni, sekaligus cucu pertama bagi Ibu Rani. Oleh karena itu, anak ini dijuluki pemegang tahta tertinggi di keluarga Parulian. Ibu, jangan nangis. Nanti Salma ikut nangis, ucap Salma kepada ibu mertuanya. Mereka berbicara lewat sambungan video call, sebab Bu Rani ada kegiatan di luar kota selama 2 bulan yang membuat mereka susah bertemu. Tidak nak, ibu hanya terharu. Ibu bahagia sekali. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya nak. Balas Bu Rani dengan tangis yang masih pecah. Salma tersenyum. Salma yang harusnya terima kasih sama ibu. Bu Rani membalas dengan tersenyum. Ibu yang terima kasih, karena Salma sudah mau menerima anak ibu, Roni. Ibu tidak menyangka jika akan punya cucu secepat ini. Mengingat pernikahan kalian yang... Ibu, Salma sama Roni minta doanya terus ya. Doakan pernikahan kami, langgeng terus sampai maut yang memisahkan. Doa ibu sangat kami butuhkan. Sela Salma yang tidak ingin mengingat masa lalu. Seketika Bu Rani tersenyum. Ia berpikir tidak salah mencari menantu. Ya sudah, acara nangis-nangis selesai. Salma ingin lihat ibu bahagia. Soalnya cucunya di dalam sini gak mau lihat omanya sedih. Kata dia, Oma jangan sedih ya, ucap Salma menghibur Bu Rani. Bu Rani tertawa bahagia mendengarnya. Aduh, Oma jadi pengen ketemu sama cucu Oma. Sehat-sehat ya nak. Pasti Oma, doakan aku kuat terus di perut bunda. Balas Salma dengan suara anak kecil. Senyum Bu Rani terus terbit dari wajahnya. Salma, kamu harus ingat, jangan banyak pikiran. Terus jangan sampai kelelahan. Pokoknya harus dijaga. Dan kalau Roni buat emosi,
lapor sama ibu, ucap Bu Rani memberi petua. Siap ibu, doakan semoga di sini Salma dan calon anak kami sehat-sehat terus. Ibu di sana juga sehat-sehat ya. Minum air putih yang banyak, makanya jangan sampai telat. Balas Salma memberi perhatian. Siap anak perempuanku, jawab Bu Rani membuat hati Salma menghangat. Sudah lama ia tidak mendengar ucapan itu, ucapan yang selalu ia dengar dari ibu kandungnya. Setelah beberapa saat, keduanya mengakhiri interaksi tersebut. Roni yang sejak tadi di depan pintu hanya bisa tersenyum melihatnya. Ia tidak menyangka jika Salma begitu disayang oleh ibunya. Benar-benar menantu idaman. Allahu Akbar, pakik Salma yang terkejut dengan kedatangan Roni. Kenapa sampai kaget kayak gitu? Kayak lihat setan aja. Seloroh Roni. Ya salah sendiri tiba-tiba muncul, gak pakai salam. Balas Salma dengan sedikit emosi. Roni menghela nafas. Iya maaf Salma, ucap Roni menghentikan perdebatan itu. Suaminya pulang gak disambut, ucap Roni berpura-pura marah. Salma menaikkan satu alisnya sambil menatap aneh ke arah Roni. Tumben kayak gitu. Kemarin aku sambut aja ditolak. Katanya capek mau istirahat, gak mau diganggu, kamu di luar aja. Balas Salma melis perilaku Roni. Roni menghela nafas. Niat diri ingin dimanja, malah di roasting. Kamu masih marah soal itu? Ya kamu pikir, hati istri mana yang gak sakit kalau diusir sama suaminya? Dikatain ganggu pula. Seloroh Salma. Roni menatap Salma dengan tatapan yang sangat bersalah. Ia mendekat ke Salma dan meraih tangan Salma. Maafin saya tahu saya salah. Saat itu saya benar-benar emosi dan tidak bisa berpikir jernih, ucap Roni sendu. Mungkin permintaan maaf saya tidak ada artinya lagi, tapi izinkan saya menebusnya. Kita jalani pernikahan ini lagi dengan hati dan pikiran yang tenang, lanjut Roni. Salma terdiam. Jujur hatinya masih sakit mengingat Roni yang beberapa kali membentak. Ada sedikit rasa takut dalam diri Salma. Ia takut Roni mengulangi hal itu karena mereka tidak akan pernah tahu bagaimana badai yang akan menerjang rumah tangga mereka. Sal, panggil Roni. Kamu mandi dulu, nanti kita lanjut lagi. Tukas Salma lalu berdiri mengambil handuk Roni. Mandi gih, pinta Salma. Roni terus menatap Salma. Kenapa? Ini sudah malam, tanya Salma. Mandi, tanya Roni yang membuat Salma bingung. Iya, mandi. Kamu yang mandi, balas Salma. Kamu gak mandi? Tanya Roni. Aku sudah mandi, Ron. Buruan, ini sudah malam. Salma dengan terpaksa mendorong tubuh Roni. Namun justru Roni menarik tangan Salma, membuat keduanya masuk ke dalam kamar mandi. Ngapain tarik tangan aku? Udah buruan mandi, ucap Salma mulai kesal. Mandi, pertanyaan itu muncul lagi, membuat emosi Salma naik. Iya Roni Parulian, kamu mandi. Aku tunggu di luar, aku sudah mandi, teriak Salma meluapkan emosinya. Roni berdecak. Dasar gak peka, kayak pasangan lain gitu, mandi bareng, itu juga sunah Nabi, gerutu Roni pelan, namun masih didengar oleh Salma. Sontak Salma menonjok bahu Roni. Gak usah aneh-aneh, udah mau punya anak juga, malu sama anakmu, seloroh Salma. Ya gak apa-apa kali, saya juga pengen kayak yang lain. Bisa lihat rambut istrinya, bisa lihat istrinya pakai baju halal untuk suaminya. Ucapan Roni membuat Salma semakin heran. Memang setelah kejadian malam itu, membuat Salma semakin menjaga auratnya. Apalagi dengan rambutnya yang sempat Roni tarik karena ingin melepas kerudung Salma. Padahal jika diingat, Roni sudah mengetahui semuanya, meski tidak dengan kesadaran penuh. Kamu habis minum apa sih? Jangan-jangan obat yang kemarin ya? Tuduh Salma membuat Roni terkejut. Enak aja, jangan nuduh. Memang salah kalau suaminya seperti itu. Kali ini Roni benar-benar menurunkan sifat gengsinya.
Bukan hanya turun, tapi hilang sudah. Sejak ia tahu Salma hamil, entah mengapa Roni ingin sekali bermanja. Bahkan dirinya mulai tidak sanggup berjauhan dengan Salma. "Sudah, buruan mandi. Aku tunggu di luar," tukas Salma sambil berlalu pergi dan menutup pintu kamar mandi membiarkan Roni sendirian. Ada rasa bersalah dalam hati Salma. Salma menyentuh kerudung yang sudah bertahun-tahun ia gunakan. Ia lepas kerudung ini hanya di depan ayahnya. Satu-satunya laki-laki yang tahu bagaimana Salma tidak memakai kerudung. Salma berjalan ke arah cermin besarnya. Ditatap wajahnya yang tampak mulai berisi. Salma juga menatap perutnya yang mulai membuncit. "Apa ini sudah saatnya aku lepas kerudung ini ya?" tanya Salma pada dirinya sendiri. Salma memejamkan mata untuk menenangkan hatinya. Tiba-tiba Roni mengelus pundak Salma, membuat dirinya tersentak. "Sudah selesai?" Roni mengangguk. Ia mendekatkan tubuhnya hingga menempel di punggung Salma. Salma tersentak. Sebuah tangan melingkar sempurna di perut Salma. Dengan pelan, Roni meletakkan kepalanya di pundak Salma. Tubuh Salma sedikit menegang. Untuk kedua kalinya, Roni memeluk Salma dari belakang. Mata keduanya saling menatap melalui cermin di depan. "Maafin saya," ucap Roni meminta maaf lagi. Salma hanya diam. Ia bingung harus menjawab apa. "Sal," panggil Roni. Salma melirik ke wajah Roni. Wajah mereka begitu dekat. Bahkan deru nafas Roni sangat terdengar di telinganya. Jantung Salma berdebar tidak karuan. Dirinya mencoba mengontrol diri.